Qin Yichen mendengar ini. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Tetapi Li Yang berkata ke samping. Saudara Qin, darah macam apa yang terlalu jahat? Apalagi sengit dan tidak dapat diprediksi. Bahkan jika hal-hal jahat ini ditaklukkan, itu tidak berguna. Mungkin akan menimbulkan masalah. Tentu saja, Sekte Abadi Yuan Surgawi juga dapat melihat bahwa jika orang-orang jahat yang tidak menggunakan cara dan temperamen mendapatkan benda ini, itu pasti seperti harimau yang memiliki sayap. Tetapi Qin Yichen menjelaskan bahwa ini bukan seperti itu. Orang. Qin Yichen mendengar ini. Bagaimanapun, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal kegunaan, masih ada beberapa. Tampaknya ada lautan darah di manik-manik darah, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di penjara di lautan darah. Jiwa-jiwa ini telah menjadi Vicious Spirit, tetapi jika mereka dimurnikan, mereka akan sangat bermanfaat bagi Spirit Power. Berhenti. Nada bicara Qin Yichen sedikit berubah. Tapi sekarang ada dua pertanyaan. Duan Mu Dongfeng mendengar ini melontarkan tatapan. Namun, ada apa dengan saudara Qin? Sekarang untuk Sekte Abadi Yuan Surgawi, Qin Yichen tidak akan memiliki keraguan sama sekali. Bahkan jika yang pertama mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan dasar jurang, Duan Mu Dongfeng akan melakukan hal yang sama. Ini adalah prestise Qin Yichen di hati semua orang. Gengsi ini tidak diperoleh dengan sia-sia, juga bukan penghargaan dan bantuan dari Huang Fuyu. Tetapi langkah demi langkah Qin Yichen untuk Sekte Abadi Yuan Surgawi. Qin Yichen melihat ini, tetapi tersenyum. Salah satunya adalah lautan darah di manik-manik darah, yang terlalu dalam dan dalam. Cahaya mata Duan Mu Dongfeng berkilat, seberapa beratnya? Qin Yichen terdiam beberapa saat, dan sepertinya menyeduh kata-katanya. Setelah setengah dering, dia perlahan berkata, melebihi Qin ini. Jika Anda ingin menggambarkannya, itu seperti dunia. Semuanya berubah menjadi api penyucian laut darah. Mendesis. Begitu kata ini keluar, Duan Mu Dongfeng tiba-tiba menarik napas dingin, dan rasa takut akan darah semakin kuat, dan bahkan orang-orang pun menunjukkan rasa takut. Pada saat yang sama, Mo Yanchen bahkan lebih kompleks. Dengan pengetahuan mereka secara alami tahu betapa menakutkannya harta karun dunia. Qin Yichen juga berkata, dua adalah cara untuk memurnikan jiwa. Lagi pula, itu bukan cara yang benar. Qin ini adalah kultivasi roh. Disinilah Qin Yichen keberatan. Meskipun dia paling tahu bahwa jika jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam darah dapat dimurnikan, maka kekuatan rohnya pasti sangat membantu. Tentu saja, memurnikan Vicious Spirit ini menjadi energi yang dapat diserapnya untuk Sea of Consciousness bukanlah kehilangan proses yang kecil dan waktu yang dibutuhkan sangat lama. Alih-alih memikirkan Ni Yuntian mendengar ini, dia bertanya, Saudara Qin, bagaimana jiwa-jiwa ini dapat memulihkan kebijaksanaan spiritual dan kembali ke surga dan bumi? Qin Yichen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya saya tidak bisa. Setiap orang harus tahu bahwa darah ini mungkin sudah ada sebelum terbentuknya medan perang perburuan. Tubuh jiwa yang berdaging hilang. Saya khawatir itu sudah menghilang. Semua orang memikirkannya. Sepertinya itu adalah kebenaran. Terjun ke dalam darah ini. Saya khawatir itu akan berakhir dengan menakutkan seperti kehidupan yang kekal. Tapi Ni Yuntian berkata terus terang. Jadi, bagaimana perhatian saudara Qin bisa dianggap sebagai perhatian? Qin Yichen terkejut. Melihatnya, dia melihat Ni Yuntian berkata lagi. Jiwa-jiwa ini tidak dirugikan oleh saudara Qin, dan kamu tidak dapat menyelamatkan mereka lagi. Lebih baik menyempurnakan untuk saudara Qin. Qin Yichen Wei. Dia tidak menyangka Ni Yuntian akan mendukung dirinya sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, hubungan Ni Yuntian dengannya adalah satu hal. Kuncinya adalah Ni Yuntian tidak pernah meragukan atau bahkan mengagumi perilaku Qin Yichen. Segera, Qin Yichen juga memiliki sedikit kesedihan. Dia mengingat kalimat yang dia katakan dengan senior Hong Lian. Teknik kultivasi di dunia ini, tidak peduli hartanya, tidak ada pada dirinya sendiri, tetapi pada penggunanya. Qin Yichen bertanya pada dirinya sendiri. Memang, dia tidak punya niat jahat. Setelah hening beberapa saat, saya melihat Duan Mu Dongfeng berteriak, Saudara Qin adalah laki-laki, dan saya dapat mengaguminya secara alami. Tetapi tetesan darah ini, sepertinya tidak dapat ditaklukkan. Duan Mu Dongfeng merasa bahwa apa yang dia katakan sangat halus. Faktanya, bahkan jika dia yakin akan kekuatan Qin Yichen saat ini, dia mengagumi dan mengaguminya. Dan yang terakhir bahkan menyelamatkan hidup mereka dari darah. Namun, itu benar-benar 2 yard untuk menyelamatkan hidup Anda dan menaklukkan tetesan darah ini. Dengan tetesan darah yang aneh, orang-orang dan kuda sekte abadi tidak pernah kembali. Bahkan jika mereka tahu bahwa kultivasi ganda Qin Yichen tidak biasa, Duan Mu Dongfeng tidak mau membiarkan yang pertama mengambil risiko ini. Mo Yanchen ragu-ragu sejenak, dan berkata, Saudara muda Qin, meskipun harta ini tidak biasa, itu terlalu jahat. Jika kita tidak sepenuhnya yakin, kita lebih baik. Li Yang juga berkata, ya, Saudara Qin, hanya dengan melihat tetesan darah ini dapat menelan saya dan menunggu hati saya. Bahkan jika Saudara Qin tidak dapat diprediksi, tapi, itu terlalu berbahaya. Duan Mu Dongfeng juga membujuk. Belum lagi,
bukankah kita sudah memanen begitu banyak bayi? Untung besar. Saudara Qin, Anda bisa memilih dulu. Saya yakin tidak ada yang akan keberatan. Segera setelah kata ini keluar, Sekte Abadi Yuan Surgawi mengangguk, dan Duan Mu Dongfeng berkata bahwa panen secara alami adalah rampasan perang di Sekte Abadi. 100 murid Sekte Abadi yang saling membunuh, serta yang sebelumnya, pasti sangat beruntung. Tahukah Anda, jumlah korban Sekte Abadi di bulan kejutan pertempuran ini lebih banyak daripada jumlah asli Sekte Abadi Yuan Surgawi. Terlebih lagi, Sekte Immortal Bulan yang mengejutkan lebih baik daripada Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan kekayaan bersih muridnya secara alami lebih baik daripada Sekte Abadi Yuan Surgawi. Jadi menghitung ini, pertempuran ini, Sekte Abadi Yuan Surgawi telah memperoleh lebih dari semua kekayaan bersih mereka. Tentu saja, banyak harta, seperti prajurit peri, telah rusak, tetapi inilah panennya. Cukup sebanding dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Ini juga alasan mengapa semua orang paling bahagia setelah perang. Tentu saja, seperti yang dikatakan Duan Mu Dongfeng, biarkan Qin Yichen memilih terlebih dahulu, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memiliki pendapat. Karena jika tidak ada Qin Yichen, maka saya khawatir Yue Wuhua menginjak tulang mereka untuk mencari rampasan perang. Qin Yichen mengalihkan pandangan dan menemukan bahwa murid yang bertanggung jawab atas pencarian telah mengatur rampasan perang Sekte Abadi dengan rapi. Di antara mereka, ada beberapa prajurit abadi. Meskipun mereka sedikit rusak, cukup untuk melihat bahwa mereka tidak biasa. Terutama harta karun dari beberapa legenda sejati Sekte Abadi, yang membuat Ni Yuntian dan yang lainnya melihat mata formasi. Namun, setelah Qin Yichen melirik beberapa kali, dia berkata dengan acuh tak acuh, mari beri saya semua bahan obat, dan sisanya, silakan pergi ke saudara Feng dan bicarakan tentang imbalan jasa. Saat kata-kata itu keluar, Sekte Abadi Yuan Surgawi meledak ke tempatnya. Duan Mu Dongfeng bahkan merasa luar biasa. Qin, saudara Qin, apa yang baru saja kamu katakan? Dia tidak bisa mempercayainya. Tapi ini adalah 100 murid dari Sekte Abadi. Saudara Qin sebenarnya hanya mengambil ramuan obat. Dengan sikap yang begitu murah hati, tanggapan pertama Duan Mu Dongfeng tidak bisa menyenangkan. Tetapi dia merasa sangat menyesal. Anda tahu, semua orang dalam perang Qin Yichen melihatnya. Jika Qin Yichen terus terang menganggap prajurit abadi dan abadi sebagai milik mereka, tidak ada yang akan merasa salah.